Shalom dan selamat pagi bagi kita semua, dan khususnya bagi teman-teman yang mendengarkan di YouTube pada pagi hari ini. Tetapi bagi yang mungkin mendengarkan siang, sore, dan malam, saya juga mengucapkan selamat siang, selamat sore, selamat malam. Dan kali ini kita akan sedikit berbeda ya, karena biasanya mungkin berdua atau sendirian, kali ini kita bertujuh. Nah, dan siapa saja yang ada hari ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu ya, sebelum kita masuk. Nah, untuk yang pertama, seperti biasa, David Samjar. Silahkan David, bersuara dulu. Ini pada tahu Halo, harusnya. shalom Kak, selamat malam. Shalom, selamat malam David. Ya, ini David Samjar. Nah, hari ini teman-teman ada dua nama David di sini. Nah, mungkin saya perkenalkan yang berikutnya dulu. David B. Ya, ini namanya memang cuma David B. Gitu. David B, silahkan. Selamat malam, apa kabar? Halo, selamat malam semuanya. Oke, selamat malam. Ini adalah David B ya, teman-teman. Lalu berikutnya ada Mbak Yanti. Halo Mbak Yanti, selamat malam. Halo, selamat malam, Pris. Puji Oke. Tuhan, sehat. Sehat-sehat ya, puji Tuhan ya. Nah, ini namanya Arianti, dan biasa saya panggilnya Mbak Yanti, seperti itu. Nah, berikutnya saya akan memperkenalkan anak kembar di sini. Mungkin untuk seri-seri sebelumnya sudah sering dengar, yaitu Iren dan Evelyn. Ya, di sini saya akan menyapa dulu Iren. Selamat malam. Halo. Halo C, selamat malam. Oke, selamat malam Iren, dan juga Evelyn. Selamat malam Evelyn. Hai, selamat malam. Oke, ini Evelyn ya, masih ingat ya, semoga suaranya. Dan yang terakhir yang saya mau perkenalkan ada Tommy di sini. Tommy, selamat malam, apa kabar? Shalom, selamat malam, ya Sisil dan semuanya. Oke, selamat Kabar malam Tommy. baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke teman-teman, ini perkenalan. Kami bertujuh ada di sini karena mungkin agak sedikit berbeda ya. Benar ya, David Samjar? Ya, kita mungkin biasanya berdua ataupun sendiri. Nah, kali ini kita akan bertujuh. Iya, kenapa nih Fit bertujuh? Ya, sebenarnya kemarin itu kan kakak ada kasih masukan juga soal gimana kalau yang seri yang bagian yang ini, dan ada beberapa bagian juga ya Kak ya, yang lainnya. Benar. Kita nggak sendirian ataupun berdua aja, tapi bisa ajak teman-teman kita yang lain gitu. Supaya apa? Supaya sekiranya teman-teman kita yang di sini bisa mewakili saudara-saudara kita yang nonton di YouTube dalam soal pertanyaan gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita di sini nanti mungkin akan bisa mewakili pertanyaan yang ada di YouTube nanti gitu Kak. Oke, siap. Terima kasih David. Jadi itu ya teman-teman, kenapa sih hari ini kita kayak banyak banget, ada tujuh orang gitu di sini. Nah, mungkin itu perkenalan, dan sebelum kita masuk ke pembahasan, seperti biasa kita akan berdoa terlebih dahulu. Dan kali ini saya akan minta tolong Evelyn, boleh pimpin kita dalam doa? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami pun bisa berkumpul pada malam hari ini. Sementara Tuhan, kami akan mempelajari Alkitab tentang apa yang harus kami persiapkan dalam pelajari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu beserta setiap dari kami, dan kami pun dapat mengerti, dan teman-teman kami yang mendengarkan juga dapat mengerti. Terima kasih ya Bapa, dengar doa kami dalam nama Yesus, amin. 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 Oke, thank you Evelyn untuk doanya. Dan pada seri menyelidiki Alkitab bagian yang ke-32, judul kita kali ini adalah persiapan bagian pertama, yaitu perlengkapan. Ya, jadi ada beberapa perlengkapan yang akan kita bahas. Nah, teman-teman masih ingat ya, yang lalu kita bahas langkah-langkah menyelidiki Alkitab, ada 8, dan hari ini kita akan membahas langkah yang pertama, yaitu lakukan persiapan. Di dalam melakukan persiapan, ada satu pertanyaan nih, ya. Kira-kira persiapan apa saja sih yang harus kita lakukan? Jadi jawabannya ada 4 lah ya, kira-kira persiapan yang harus kita lakukan. Dan apa saja persiapannya, saya akan persilahkan David untuk boleh menjelaskan. Silahkan, David Samjar. Oke, thank you Kak Prisil. Ya, jadi kita masuk pada
langkah persiapan, yaitu langkah pertama. Ya, apa aja yang perlu kita persiapkan sebelum menyelidiki ataupun mempelajari firman Tuhan? Pertama, memang kita harus menyiapkan perlengkapan kita. Oke, ini bisa berupa perlengkapan secara fisik maupun bentuk digital. Perlengkapan secara fisik ini maksudnya buku-buku yang bisa kita baca. Nah, termasuk juga Alkitab di dalamnya. Dan ada perlengkapan lainnya. Nanti kita akan bahas hari ini tentang perlengkapan fisik apa aja yang kita akan bahas. Oke. Lalu juga kita perlu mempersiapkan waktu. Ya, kita harus mempersiapkan waktu khusus sebelum kita menyelidiki Alkitab. Dan juga untuk tempat, kita perlu mempersiapkan tempat sebelum menyelidiki Alkitab, supaya kita bisa lebih fokus. Lalu yang keempat, persiapan kita di dalam menyelidiki Alkitab adalah kita harus menyediakan alat tulis. Ya, untuk apa alat tulis? Ya, untuk mencatat hasil dari penyelidikan Alkitab yang kita sedang pelajari. Gitu, Kak. Oke. Oke. Berarti ini yang hari ini kita bahas di perlengkapan ya, Fit? Ya, benar. Kita akan bahas di perlengkapan. Fisik dan digital, benar keduanya ya? Yes, kita akan melihat perlengkapan secara fisik dan digital hari ini. Ya, kita akan mulai dari perlengkapan fisik dulu. Nah, tentunya karena kita ingin mempelajari ataupun menyelidiki Alkitab, maka kita harus mempunyai Alkitab, ya kan? Karena ini yang mau kita selidiki. Dan di sini saudara-saudara akan melihat beberapa jenis Alkitab, ya. Dan ini pertama ada Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, oke? Dan nanti yang kita akan jelaskan adalah juga versi terjemahan baru, Kak ya. Alkitab versi terjemahan baru dari LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Oke. Benar banget. Ya, lalu selain itu juga kita akan menjelaskan tentang Alkitab ILT. Ya, ILT ini apa? Kalau bahasa Inggrisnya Indonesian Literal Translation, atau terjemahannya Alkitab terjemahan harafiah bahasa Indonesia. Gitu. Ya. Nah, lalu selanjutnya kita juga memiliki KJV, King James Version. Jadi kalau orang biasanya nyebutnya Alkitab KJV. Nah, itu dia. Oke. Nah, untuk dua Alkitab ini, yang Alkitab terjemahan baru dan Saya juga ada pertanyaan. LT. Oh ya, kenapa tuh? Apa tuh pertanyaannya? Maksudnya bedanya Alkitab Perjanjian Lama dan Baru sama terjemahan baru itu apa bedanya? Oke, jadi maksudnya Alkitab ini terdiri dari Perjanjian Lama dan Baru. Gitu. Nah, terjemahan baru itu maksudnya adalah versinya. Kan ada yang namanya terjemahan lama, ada terjemahan baru, ada yang namanya juga ILT. Nah, itu. Jadi isinya maksudnya Perjanjian Lama dan Baru itu adalah isi dari kitabnya. Isi dari Alkitabnya. Kan ada tuh Alkitab yang isinya cuma Perjanjian Lama aja. Gitu. Ada juga Alkitab yang hanya Perjanjian Baru saja. Nah, kita mau tekankan di sini, kita mau pakai Alkitab yang terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan versi yang biasanya kita akan pakai dan memang populer ya, kalau di Indonesia kita biasanya memakai versi terjemahan baru. Gitu. Gimana Kak David? Apa Terus, sudah paham? Kalau sudah paham, Ya. terus dengan IMB sama bilangan bahasa Indonesia Lukas, itu bedanya apa ya? IMB ya, Alkitab versi IMB. Iya, Indonesian Modern Bible ya, IMB itu. Iya, benar. Jujur sih saya belum pernah pakai itu ya. Jadi kita mau tegaskan juga memang banyak beberapa versi Alkitab di luar sana, tapi yang kita tampilkan di sini adalah yang kita mau jelaskan. Oke, makanya ada 3 nih di sini. Nah, untuk terjemahan lain seperti IMB tadi, Indonesian Modern Bible, saya sendiri belum pernah pakai, jadi saya belum bisa berkomentar banyak gitu masalah IMB ini. Tapi yang mau kami tekankan juga,
untuk terjemahan lain itu nggak apa-apa, bisa dipakai sebagai referensi juga. Nanti kita akan cari tahu nih, kenapa sih kita perlu Alkitab terjemahan lain. Nanti kita akan bahas. Nah, termasuk juga kalau ada IMB gitu ya, versi IMB, nah itu bisa digunakan juga sebagai referensi. Gitu Kak David. Oke, Pasti. siap. Oke, sudah paham ya? Oke, mungkin saya tambahin dikit, Fit. Ya, silakan. Jadi enggak sih, hanya mau mengingatkan memang yang kami sharingkan ini adalah pengalaman pribadi kami. Jadi yang kami punya lah, istilah gitu, perlengkapan fisik yang kami punya gitu. Jadi jika ada hal-hal yang memang kami belum punya, mungkin kalau kami belum bisa menjawab, ya mohon dimaklumi. Itu aja mungkin tambahan. Oke, siap. Ya. Nah, untuk yang terjemahan ini, biasanya kita pakai terjemahan baru ya, untuk yang perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan juga ILT ini berbahasa Indonesia. Jelas ya, ini berbahasa Indonesia. Nah, untuk yang bahasa Inggris, kita biasanya pakai KJV. Tentu ada versi-versi bahasa Inggris yang lain, ya, Alkitab bahasa Inggris yang lain, ya. Tapi biasanya kita akan menggunakan KJV untuk belajar, menyelidiki Alkitab. Oke? Seperti itu. Di sini mungkin ada yang bertanya ya, kenapa sih kita tuh harus mempunyai Alkitab terjemahan lain? Nah, di sini saya akan menjelaskan alasan kenapa kita lebih baiknya ya, sebaiknya kita bukan hanya memiliki satu jenis Alkitab saja. Misal kita punya TB aja nih, gitu. Alangkah baiknya kita punya terjemahan lain juga. Nah, di sini kita akan jelaskan kenapa, ya. Oke, mengapa kita butuh Alkitab terjemahan lain? Nah, sebenarnya salah satu alasannya kenapa kita butuh adalah karena kita perlu membandingkan terjemahan dari Alkitab lain juga. Misal kita hanya punya versi terjemahan baru, ya. Kalau kita cuma punya versi itu, nah kita nggak ada pembanding nih dari versi-versi lainnya. Misal gimana caranya kita mau bandingkan sama ILT kalau kita nggak punya ILT-nya, ya kan? Kenapa kita perlu membandingkan? Karena saya tidak mengatakan bahwa semua ayat ini berbeda ya. Enggak, saya enggak katakan seperti itu. Tapi biasanya ada ayat-ayat di dalam Alkitab yang terjemahannya berbeda. Saya enggak katakan semua ayat tidak. Tapi ada kadang-kadang tuh ada beberapa ayat di dalam Alkitab yang terjemahannya beda sampai-sampai mengubah arti. Oke, namanya terjemahan itu kan biasa ya, kalau ada perbedaan kosakata, pemilihan kata atau sinonim, nah itu biasanya nggak apa-apa sih, ya kan, namanya juga berbeda versi. Tapi yang kita harus pahami, harus hati-hati juga adalah ketika perbedaan itu sudah menyentuh perbedaan arti. Ya. Misalnya bagaimana? Contohnya saya kasih ayat di dalam Markus pasal 7 ayat yang ke-19. Nah, di sini kita akan lihat ada ayat yang ditulis dalam terjemahan baru, ILT 3 dan juga King James Version. Kita mau lihat di mana perbedaannya, ya. Nah, saya mau tanya dulu nih sama teman-teman di sini deh. Terserah nanti siapa aja yang mau jawab. Misal kalian baca terjemahan baru saja. Oke, kalian baca terjemahan baru saja. Di Markus 7 ayat 19 ini, apa yang menjadi kesimpulan kalian? Silakan. Kesimpulannya kalau saya, ya semua makanan itu halal, artinya boleh dimakan. Oke, ya. Kalau Kak Tommy, gimana? Kalau baca terjemahan barunya Markus 7 ayat 19, apa kesimpulannya? Kesimpulan pribadi yang saya dapatkan, semua makanan boleh kita makan karena halal. Di situ dia. Oke. Ya. Nah, tapi ketika kita membandingkan sama King James Version khususnya ya, kita lihat di sini, because is entered not into his heart but into the belly and goeth out into the throat, purging all meats.
di sini tidak ada tertulis dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Itu tidak ada tertulis di dalam terjemahan King James. Versi King James itu tidak ada tertulis. Ya, ini purging all meats ini artinya menyingkirkan atau membersihkan makanan. Itu artinya. Bukan artinya dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Ini jauh banget ya sebenarnya. Jauh banget pengertiannya. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Kalau kita mempunyai KJV, kita bisa bandingkan. Oh, ternyata ayat ini di KJV itu nggak ada tertulis kalimat ini. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal itu nggak ada di King James Version. Tapi kalau di ILT 3 memang kita melihat ini 3 ini maksudnya versi 3 ya. Versi 3, ILT versi 3. ILT juga ada versinya. Gitu. Kalau di ILT 3 kita melihat bahwa untuk menyatakan bahwa semua makanan itu tahir. Nah, ini bisa diartikan halal juga sih sebenarnya. Nah, jadi ketika kita mempelajari Alkitab, kita butuh Alkitab terjemahan lain. Salah satunya karena ini. Karena kita perlu membandingkan berbagai macam terjemahan. Gitu. Supaya kita nggak hanya satu aja nih acuannya. Kalau kita cuma punya TB, terjemahan baru, ya ini aja yang kita percaya. Ya kan? Kita akan percaya, ya berarti semua makanan halal dong. Ya kan? Babi boleh saya makan, belut boleh saya makan, dan lain-lain yang dikatakan haram oleh Tuhan. Tapi, karena kita memiliki terjemahan lain seperti King James, kita bisa di situ bisa membandingkan dan kita bisa belajar. Ya, oh ternyata enggak juga sih, di sini dikatakan malah enggak ada ini, kalimat ini. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal itu enggak ada di King James. Oke? Nah itu salah satu alasan kenapa sih kita butuh Alkitab terjemahan lain. Supaya kita bisa membandingkan juga. Ya, saya tidak katakan bahwa semua ayat seperti ini. Saya tidak katakan seperti itu. Oh, berarti setiap ayat kita harus gini dong, harus dibandingkan. Tidak. Tidak. Jadi saya tadi katakan di depan ya sudah, ada memang terkadang ada beberapa ayat yang harus kita uji seperti ini. Tapi untuk semua ayat pun boleh, terserah. Kalau memang mau dibandingkan pun nggak apa-apa, bebas-bebas aja. Ini cuma salah satu contoh ayat yang bukan hanya berbeda, tapi beda arti gitu loh. Kalau cuma berbeda bahasa aja, pilihan kosakata itu wajar, ya kan? Wajar karena memang setiap terjemahan mungkin referensinya berbeda. Tapi yang kita harus hati-hati adalah kalau sampai maknanya yang berbeda. Itu yang kita harus hati-hati. Oke? Gitu salah satunya. Alasan kita kenapa kita butuh Alkitab terjemahan yang lain. Kira-kira gimana dari teman-teman di sini? Apakah sudah oke atau masih kurang jelas untuk yang ini? David, Ya. ini sih sudah jelas, cuman memastikan kembali ya, karena kan ini ada 3 terjemahan, dan ternyata berlawanan, ada yang berlawanan gitu. Jadi kira-kira kalau kita mau menyimpulkan dari 3 ini, bagaimana caranya? Ya. Thank you, Mbak Yanti. Nah, jadi ini masuk dalam proses observasi kita, ya kan? Ketika kita sudah mendapatkan bukti, referensi, lalu kita akan mengobservasi, ya toh? Artinya adalah ini masih dalam tahap penyelidikan. Kita nggak serta-merta juga terima yang King James, ya. Masih tahap observasi dan interpretasi. Kita harus mencari tahu lebih lagi. Gitu. Jadi untuk kesimpulannya memang kita harus pelajari lagi. Apakah ayat ini tidak bertentangan dengan ayat-ayat lainnya? Kayak gitu. Jadi simpelnya sih, sederhananya Mbak Yanti, kita harus pelajari lagi dan kita harus melihat ayat-ayat lainnya apakah memang tidak bertentangan ketika kita percaya di perjanjian baru, di terjemahan baru ini, ya. Berarti semua makanan halal. Nah, semua makanan halal ini apakah tidak bertentangan dengan ayat-ayat lainnya di kitab-kitab lainnya maupun di kitab yang sama. Kayak gitu, Mbak Yanti. Jadi masih dalam proses observasi sebenarnya. Gitu. Oke, paham. Terima kasih. Ya, thank you Mbak Yanti. Oke, ada yang lain? Silakan, Ren. Itu kan kalau kita membaca Alkitab,
kita harus membaca dari beberapa versi kan. Ya, heeh. Nah, itu kan yang tadi Kak David kasih contoh itu King James versionnya. Mm-mm. Nah, ini kalau di-compare lagi dengan bahasa aslinya itu beda, yang kita simpulkan itu dari bahasa aslinya atau bagaimana? Itu sebenarnya kembali lagi ke pertanyaannya sama dengan yang Mbak Yanti tanyakan, Ren. Jadi masih kita harus observasi, salah satunya juga adalah ayat ini tidak bertentangan dengan ayat lainnya. Kita harus tahu bahwa Alkitab itu adalah satu kesatuan. Satu kesatuan. Kalau ada satu yang kurang oke, kurang cocok, maka akan kelihatan. Dia akan bertentangan dengan ayat-ayat lainnya. Kayak gitu, Ren. Jadi masih dalam tahap observasi. Kita akan lihat apakah memang ini bertentangan dengan ayat lain. Oke, kita harus menyelidiki lebih lanjut. Kayak gitu, Ren, kira-kira. Oh, oke. Jadi kalau lebih baiknya itu langsung cek di bahasa aslinya atau bagaimana? Kalau Lebih mau ba- nyocokin itu. Oke, lebih baiknya memang kita melihat berbagai macam terjemahan. Misal kita lihat di terjemahan baru, kita bisa lihat juga di King James. Nanti bisa juga seperti yang dikatakan Iren, melihat mungkin bahasa Ibraninya atau bahasa Yunaninya. Saya nggak bilang bahwa, oh lebih baik ini, lebih baik itu. Tidak. Tapi yang saya mau katakan adalah dilihat semua, dan nanti kita bisa observasi. Gitu, Ren. Jadi referensinya bisa banyak gitu loh. Nggak cuma satu. Gitu. Oh, oke. Thank you, Kak. Oke, Ren. Thank you. Oke, ada lagi kah sebelum kita lanjut? Kalau ada lagi silakan ini ya, silakan langsung aja ditanyakan. Oke, ini untuk alasan kenapa kita butuh Alkitab terjemahan lain. Dan tentunya ada ayat-ayat lain yang kita bisa berikan contoh seperti ini, tapi satu ayat aja ya yang hari ini kita akan jelaskan. Oke. Lalu lanjut ke perlengkapan fisik. Tadi udah ya tentang Alkitab, perlengkapan secara fisik, kita harus menyiapkan Alkitab tentunya. Lalu apalagi sih yang kita harus persiapkan secara fisik? Ini ada namanya konkordansi Alkitab. Oke. Kira-kira dari teman-teman di sini ada nggak yang pernah menggunakan ini atau tahu tentang konkordansi Alkitab? Saya Fit. Ya, Kak Frisil saya tahu dia punya. Oke, yang lain gimana? Saya baru tahu sekarang. Oke. Saya Ya, juga perlu tahu ketiga-tiganya. oke, siap. Nanti kita Saya baru tahu 2. yang mana? Yang mana? Konkordansi Alkitab sama Spirit of Prophecy di library. Ini saya nggak tahu bedanya sama Spirit of Prophecy biasa atau sama gitu. Saya baru tahu 2. Oke, yang Yang mana tuh? konkordansi nggak tahu. Memang ada Oke. buku konkordansi, bukannya di paling belakang Alkitab ya konkordansi itu. Nanti kita akan lihat ya. Fungsinya apa, konkordansi ini maksudnya apa. Oke, Evelyn. Ya, jadi ini perlengkapan fisik yang bisa kita persiapkan. Gitu. Ada konkordansi Alkitab, ada Spirit of Prophecy, biasa orang sebut roh nubuat, ya. Terus ada Bible Commentary. Gitu. Nah, kita mau lihat nih fungsi-fungsi dari setiap buku ini apa. Pertama kita masuk ke konkordansi Alkitab. Nah, konkordansi Alkitab itu adalah, ini menurut wikipedia.org ya, konkordansi Alkitab adalah sebuah konkordansi atau indeks verbal untuk Alkitab. Dalam bentuk sederhana berupa daftar kata-kata Alkitab secara alfabetis dengan indikasi untuk memperlengkapi pengguna menemukan bagian-bagian dari Alkitab di mana kata-kata itu muncul. Sederhananya konkordansi ini digunakan ketika kita mau melihat atau mencari letak atau posisi dari kata yang kita mau cari di dalam Alkitab. Misal, kita mau cari kata Gabriel di dalam Alkitab.
itu terdapat di kitab mana aja. Kita nggak perlu buka satu-satu dari Kejadian, tidak. Jadi kalau kita mau lihat kata Gabriel ini ada di kitab mana aja sih, nanti dikasih tahu halaman mungkin di kitab Daniel pasal berapa ayat berapa. Nah, di situ ada kata Gabriel. Kira-kira kayak gitu fungsi dari konkordansi. Oke? Nanti kita juga akan praktek ya, tentu aja. Ini cuma pengenalan aja. Gitu. Selanjutnya, fungsi dari Roh Nubuat dan Bible Commentary. Nah, fungsinya adalah memang untuk membantu orang yang mau belajar Alkitab dalam memahami suatu ayat. Contohnya, saya mau tahu arti dari ayat di Yohanes pasal 1 ayat yang pertama. Nah, itu bisa pakai Roh Nubuat dan juga Bible Commentary sebagai referensi yang bisa menolong kita untuk memahami suatu ayat. Oke, seperti itu. Itu ada bahasa Indonesianya kah? Ya, ada bahasa Indonesianya. Yang kita akan bahas juga adalah yang bahasa Indonesia, Mbak Yanti. Gitu. Oke. Ya. Oke. Lanjut. Perlengkapan fisik apa lagi yang harus kita persiapkan? Di sini ada Atlas Alkitab atau peta Alkitab. Nah, di sini kira-kira teman-teman ada nggak sih yang menggunakan Atlas Alkitab dalam mempelajari Alkitab? Saya Enggak. Fit. Oke, Kak Prisil Atlas ya. Atlas Nah. Alkitabku udah hilang. Oh, tapi pernah punya berarti. Iya, pernah punya, cuman nggak tahu udah pas itu udah kerobek, mau tak simpen, hilang. Sampai kamu robek. Ya nggak tahu. Terobek dia. Terobek sendiri. Enggak, ku robek terus mau ku simpen tapi hilang. Oke. Ya. Ya, ini juga sebenarnya membantu kita ya di dalam memahami kebenaran firman Tuhan, khususnya untuk bagian-bagian geografis gitu, tentang letak kota Yerusalem atau bagaimana. Nanti Kak Priscil akan coba jelaskan agak lebih dalam ya untuk masalah peta Alkitab. Lalu selanjutnya, kita juga mempersiapkan kamus Alkitab nih. Jadi ini kamus khusus Alkitab ya. Nanti kita akan lihat fungsinya. Dan juga tentang kamus bahasa untuk menerjemahkan baik bahasa Inggris ke Indonesia maupun Indonesia ke Inggris. Oke, kita mau lihat nih apa aja fungsinya. Mulai dari Atlas Alkitab, fungsinya itu untuk mengetahui letak suatu tempat secara geografis, khususnya pada zaman Alkitab. Oke. Lalu selanjutnya, fungsi dari kamus Alkitab apa? Untuk mengetahui arti suatu kata di dalam Alkitab. Misalnya saya mau cari arti kata Kristen. Nah, apa sih arti kata Kristen? Nah, itu nanti dijelaskan definisinya. Oke? Mungkin juga akan dikasih referensi ayatnya. Gitu. Oke, selanjutnya kita mau lihat fungsi dari kamus bahasa. Fungsinya untuk menerjemahkan suatu kata di dalam bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia dan juga sebaliknya. Oke? Seperti itu. Perlengkapan fisik selanjutnya yang kita bisa siapkan dalam menyelidiki Alkitab ada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kira-kira nih, siapa yang sering menggunakan ini? Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI biasanya. Saya Fit. Ya, Kak Priscil saya tahu. Yang lain gimana? Pernah sih tapi tidak sering. Ya, oke Mbak Yanti. Oke. Ya, Saya tidak tahu begitu. malah. Oke, ya. Begitulah. Kalau dibutuhkan. Kalau dibutuhkan, oke Ren, sip. Ya, memang ini juga kita akan jelaskan ya perannya nanti dalam menyelidiki Alkitab. Ada juga English Dictionary. Nah, English Dictionary atau kamus bahasa Inggris ini fungsinya nanti kita akan jelaskan ya. Ini juga penting. Ini salah satu yang penting juga. Gitu. Apalagi kalau kita menggunakan terjemahan bahasa Inggris, Alkitab terjemahan bahasa Inggris ataupun buku-buku lain dalam bahasa Inggris,
ini penting. Ya, buku ini penting. Dan juga buku-buku lainnya seperti sejarah kuno, arkeologi, kesehatan, ilmu pengetahuan yang lain. Nah, itu juga sebenarnya kita bisa gunakan. Jadi apa yang kami tampilkan di sini bukan berarti harus ini aja atau apa ya, harus pakem ini aja yang dipakai, enggak gitu ya. Tapi memang selama itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, kita tetap pakai. Nah, sekarang kita mau lihat fungsi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan juga Kamus Bahasa Inggris ya. Kita lihat fungsinya untuk mengetahui definisi atau arti dari suatu kata. Kalau kata itu adalah bahasa Indonesia, kita gunakan KBBI bisa menjadi referensi kita. Kalau kata itu adalah kata bahasa Inggris, untuk definisinya kita bisa gunakan Kamus Bahasa Inggris tentunya. Ya, ya, gimana yang lain? Apakah ada pertanyaan kalau untuk fungsi yang ini? Belum ada, Fit. Oke, kita lanjut ya. Terus untuk buku-buku lainnya seperti sejarah kuno, arkeologi, kesehatan, ilmu pengetahuan, fungsinya tetap sama ya untuk melengkapi referensi kita di dalam menyelidiki Alkitab. Jadi ini tetap kita pakai. Jadi kita tidak membatasi buku tertentu ya. Selama itu berguna, selama itu sesuai dengan firman Tuhan, ya why not? Gunakanlah itu. Seperti itu. Ya, jadi kalau kita mau rangkum perlengkapan secara fisik yang kita harus siapkan, mulai dari awal tadi ya, itu ada Alkitab, Perjanjian Lama dan Baru tentunya ya, kita nggak menggunakan Perjanjian Lama saja atau Perjanjian Baru saja, seperti video-video pembahasan kita yang sudah membahas itu. Lalu tadi ada juga kita sampaikan Alkitab terjemahan, konkordansi, juga ada Strong Concordance. Nah, untuk Strong Concordance ini nanti kita akan jelaskan di digitalnya. Karena memang kita nggak punya, Kak, ya, untuk buku fisiknya Strong Concordance. Benar. Ya. Untuk yang ini nggak punya buku fisiknya, itulah kenapa tidak ditampilkan. Ya, gitu. Nah, tadi juga kita ada sebut Roh Nubuat, ada Bible Commentary, Peta Alkitab, Kamus Bahasa, dan lain-lain. Ini kalau mau dirangkum apa yang kita sudah bahas tadi, perlengkapan secara fisik. Seperti itu. Kira-kira dari teman-teman di sini ada yang mau bertanya kah sebelum kita lanjut? Kalau dari aku enggak sih, Kak. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Silakan Kak Prisil. Oke, terima kasih David untuk pembahasan mengenai perlengkapan secara fisik yang harus kita siapkan. Mungkin bukan harus ya, yang bisa kita siapkan seperti itu. Nah, untuk berikutnya, kita tidak hanya akan sharing perlengkapan fisik saja, tetapi sekarang kita akan lihat nih. Nah, ini mungkin yang lebih sering orang pakai ya saat ini ya, program-program dalam bentuk digital, atau mungkin aplikasi di handphone, ataupun di laptop. Nah, kami akan berbagi nih kali ini, apa saja sih yang biasanya, sekali lagi, yang biasanya kami gunakan. Nah, ini adalah pengalaman pribadi, sekali lagi, jadi kalaupun ada yang tidak sama dengan aplikasi yang kami pakai ya, Fit ya. Ya. Jadi nggak apa-apa juga gitu loh, nggak apa-apa, tidak mutlak, dan juga kalau aplikasi yang biasanya dipakai tidak masuk di sini juga nggak apa-apa, nggak masalah, seperti itu. Ini karena kebiasaan kami aja. Oke. Dan untuk yang aplikasi secara digital, saya akan mulai dari David dulu ya, silahkan. David, apa saja yang David punya di aplikasi handphone? Ya, kalau saya biasanya perlengkapan secara digital nih di HP. Kebetulan HP saya Android Kak ya, bukan sistem operasi lain seperti Apple, tapi saya pakai Android. Jadi saya biasanya menggunakan Alkitab Youku nih. Ini developernya, pengembangnya Youku gitu. Karena ada juga ya yang agak mirip-mirip tapi beda warna, nanti Kak Prisil ini. Biasanya Kak Prisil pakai yang itu. Iya, benar. Ya, lalu saya juga pakai Interlinear Bible. Aplikasi ini sangat bermanfaat bagi saya karena ini kita bisa melihat bahasa Hebrew dan juga bahasa Yunaninya untuk Perjanjian Lama dan Baru. Jadi biasanya sih saya
juga sering menggunakan aplikasi Interlinear Bible. Lalu yang saya juga sering pakai adalah juga KJV Holy Bible with Strong. Nah, di sini apa ya? Ini lebih ke untuk bahasa sama sih sebenarnya kayak Interlinear Bible. Dia juga biasanya menampilkan bahasa Hebrew dan juga Yunani gitu. Jadi agak mirip-mirip. Dan juga saya termasuk sering juga menggunakan aplikasi EGW. Nah, ini aplikasinya ada 2 nih, ada versinya memang. Yang saya sering gunakan adalah EGW 2 yang warnanya kayak gini. Biru kayak gini. Oke. Lalu tentunya karena saya bukan English native speaker atau pembicara Inggris, bahasa Inggris, maka saya memerlukan Google Translate gitu untuk menerjemahkan bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Itu yang saya sering gunakan, Kak, kalau berbicara tentang aplikasi digital di HP. Seperti itu. Oke, terima kasih David. Ini Ya. ya teman-teman yang biasanya David Samjar gunakan di handphonenya, aplikasinya. Mungkin nanti di 2 pertemuan berikutnya ya, Fit, kita akan bahas per bagian, per aplikasi. Seperti Benar. itu. Kita Ya, akan jelaskan penggunaan dasarnya, Kak, per aplikasi ini. benar. Ya. Penggunaan dasarnya supaya punya bayangan, oh aplikasi ini seperti ini. Gitu. Ingat, kami bukan mau promosi juga ya. Ya, ini Ini sekedar apa ya, kayak referensi gitu ya, Kak, ya. benar-benar. Referensi yang bisa digunakan gitu. Kalau bingung, oh, mau pakai apa nih, ya bisa pakai yang ini atau pakai yang lain yang lebih baik kalau ada ya silakan gitu. Benar, boleh. Oke, thank you David. Nah, berikutnya ini saya akan sharing yang saya gunakan. Mungkin agak sedikit banyak ya teman-teman kalau di dalam menyelidiki Alkitab untuk yang aplikasi digital yang saya pakai. Yang pertama seperti yang David katakan, saya pakai Alkitab juga, tetapi yang sabda yang warna biru ini gitu. Dan saya sebenarnya download dua-duanya nih, yang biru dan yang hijau tadi. Dan hampir sama sih, kayaknya sama persis juga sih. Nanti tools-nya semuanya hampir sama. Seperti itu yang saya tahu. Lalu berikutnya yang kedua yang saya pakai adalah MySword. Nah, ini yang saya pakai ini MySword ya teman-teman. Di sebelah kanannya ini kan ada eSword. Sebenarnya saya tidak menggunakan eSword karena dulu itu adanya MySword. Dan MySword ini tidak berbayar. Nah, untuk yang di Play Store, kalau saya juga pengguna Android ya. Jadi kalau saya ke Play Store, itu ketik MySword sudah tidak ada. Untuk sekarang ya. Tapi nanti kita akan berikan linknya ya. Masih Ya. bisa kita download ternyata ya. Kita masih bisa download. Tetapi kalau mau dari Play Store itu menggunakan eSword dan ini berbayar. Yang saya cek ya, per tanggal hari ini ya, itu 43.000. 43.000 ya. Tetapi kemarin Mbak Yanti ada bilang, nah satu-satunya di sini, saya coba tanya, Tommy pakai Android atau Apple atau iPhone untuk Tommy? Aku pakai Android. Oh, oke. Iya. Oke, berarti kita hampir semua adalah pengguna Android ya, kecuali Mbak Yanti. Mbak Yanti, kemarin berapa harganya eSword kalau di iPhone? 65, Pris. 65, ya itu ya teman-teman. Untuk yang di iPhone 65.000 ya. Ini hanya info. Nah, MySword ini hampir sama kayak punya David tadi, KJV with Strong gitu ya, Fit ya, kalau nggak salah. Ya, KJV with Strong. Strong itu apa? Itu ada penggunaan di dalam bahasa aslinya, kurang lebih seperti itu. Nah, saya sama seperti David menggunakan EGW, Ellen G. White Writing, saya menggunakan dua-duanya karena ada plus minusnya dari setiap ini. Jadi saya juga download yang warna merah ini dan juga yang biru. Kenapa download yang biru? Kalau mau yang ada bahasa Indonesianya, bisa download yang biru, walaupun tidak semua buku ada terjemahan bahasa Indonesianya. Kalau untuk yang merah, setahu saya ya, selama saya pakai ini memang hanya Inggris, seperti itu. Lalu interlinear juga sama seperti David, tapi saya ada tambahan di sini, ada pakai kamus Alkitab, ada Alkitapedia, tafsiran. Nah, ini nanti akan saya jelaskan di berikutnya ya. Ini gunanya untuk apa? Sama Google Translate sama.
sama, itu penting. Nah, next-nya saya juga menggunakan aplikasi yaitu KBBI. Nah, saya download 2 juga KBBI. Ada yang KBBI offline sama KBBI edisi 5. Sebenarnya saya sudah cek sama-sama bisa offline sih seharusnya. Karena dulu saya pakainya memang yang merah ini ya, KBBI offline. Seperti itu. Lalu ada Merriam-Webster sama Noah Webster. Merriam-Webster dan Noah Webster ini fungsinya seperti yang tadi David jelaskan, yaitu semacam apa ya, kita bisa bilang English Dictionary gitu ya, Fit ya. Benar. Nah, benar. Ini nih David pakai Noah Webster ini di mana nih, Fit? Tadi belum dijelasin kayaknya, kelupaan. Oke ya, kalau Noah Webster itu masuk ke aplikasi EGW2 tadi ya. Mungkin kita akan lihat dulu ya. Nah, saya masuk ke aplikasi ini. Jadi EGW2 yang biru ini memang ada beberapa fitur di dalam. Dan dia juga menyediakan kamus Noah Webster tadi. Nah, biasanya saya langsung di aplikasi ini, Kak. Jadi saya nggak download ataupun pergi ke web lagi, tapi bisa langsung di sini. Di aplikasi EGW biru yang 2 ini, Kak. Gitu. Ya, oke, thank you Fit infonya. Jadi itu ya beberapa dari teman-teman yang ingin punya Noah Webster juga, tapi di satu aplikasi bisa pakai itu. Tapi saya memang download aplikasinya sendiri, Merriam dan Noah seperti itu. 2 ini yang terbaik sih, sementara yang saya tahu ya secara pribadi ya. Nah, lalu aplikasi berikutnya yang saya pakai, tapi ini masih baru ya, karena dulu saya pakai Bible Tools, kalau ada yang tahu, tapi sekarang udah nggak ada, itu padahal bagus sekali. Nah, saya coba cari-cari, ini yang masih oke juga, Bible Study Tools yang logonya seperti ini. Mungkin kurang lebih ini untuk aplikasi di handphone yang saya pakai, gitu. Oh iya, Kak. Ini mungkin yang biasanya kan kita HP-nya memorinya kepenuhan tuh, Kak. Jadi untuk mendownload aplikasi itu kayaknya kayak perlu penuh pertimbangan gitu loh, Kak. Apa yang mau dikorbankan nih. Nah, sebenarnya ada aplikasi di sini yang saudara-saudara nggak perlu download secara aplikasi. Jadi itu lewat website langsung, tapi memang harus pakai internet. Benar. Gitu. Nah, itu kekurangannya. Kalau aplikasi ini bisa offline dia, seperti yang dijelaskan Kak Prisil ya, untuk KBBI offline nih bisa tanpa internet. Gitu. Kalau yang ini Kak, kamus Merriam dan Webster ini bisa offline kah? Saya nanti cek ya, saya akan jelaskan berarti ini janji saya, akan Oke. jelaskan kita bahas di 2 seri berikutnya ya, untuk penggunaan digital ya. Benar. Oke, nanti saya akan sharing apakah ini bisa offline. Semua ya, untuk semua program ya, saya akan coba offline. Oke, siap. Offline ya. Karena kadang tuh ada yang kita bisa offline baca, tapi saat kita searching, dia minta untuk ada internet. Ada yang pernah sadar nggak? Ada yang pernah tahu nggak? Kalau kita sudah pernah download bukunya, atau download sesuatu, itu bisa kebaca waktu offline. Tapi saat kita mau search mencari, terkadang dia minta internet. Nah, itu pernah saya alami, cuma Saya lupa juga pernah kayaknya tuh. Iya kan, cuma lupa di program mana. Jadi nanti saya harus coba secara keseluruhan ya, apakah memang full bisa dipakai offline atau offline di tertentu, gitu. Iya. Nah ya, jadi maksud saya tadi, memang kekurangannya harus pakai internet. Kalau memang memori penuh, tidak bisa download aplikasi lagi, kita bisa misalnya nih KBBI itu ada websitenya. Nah, Benar. kita bisa langsung ke sana, dipakai browser gitu ya, langsung aja ketik KBBI. Gitu, itu langsung ada website resminya biasa. Merriam-Webster juga sih, bisa Merriam-Webster dicari. juga ya. Terus ini juga EGW, kita juga bisa website ya. Ya, EGW2 biru tadi itu bisa website juga. Jadi ada beberapa yang kita bisa menggunakan website. Ya. Oke, ini mungkin yang sehubungan dengan penggunaan aplikasi ya di handphone. Di handphone. Lalu berikutnya yang saya mau bagikan adalah yang di laptop ataupun komputer. Sebenarnya ada beberapa aplikasi lain ya, cuma yang memang kita bisa download sementara. Ini ada yang saya pakai sih yang sering adalah Alkitab elektronik ya teman-teman, yang 2.0, 2.0 Alkitab elektroniknya. Sebenarnya kemarin saya udah cari-cari juga,
web resminya nggak ada. Saya sudah minta tolong David juga, benar ya Fit ya? Ya, benar. Untuk ini. Jadi karena saya ini udah download juga lama di laptop saya terbiasanya pakai ini. Nah, mungkin bisa pakai aplikasi yang lain yang saya temukan kemarin tuh punyanya Sabda, seingat saya. Alkitab Sabda. Jadi teman-teman kalau yang di laptop boleh coba, tapi saya terbiasa pakai Alkitab elektronik ini ya, 2.0, dan karena ini nanti tidak ada, saya belum temukan link website resmi, mungkin saya akan kasih installernya di Google Drive. Seperti itu ya, Fit ya? Ya, benar. Nah, seperti itu. Nanti bisa di-download. Nah, lalu berikutnya yang saya pakai adalah eSword. eSword ini sama, ini hampir sama dengan yang tadi. Ya kan, di HP saya menggunakan MySword, di laptop atau komputer saya menggunakan eSword. Tetapi di eSword untuk yang di laptop, yang di handphone saya belum coba ya, karena saya pakainya MySword ya. Di laptop ini saya bisa linkkan dengan beberapa, termasuk EGW. Nah, tapi itu ada cara khususnya supaya di dalam eSword di laptop atau komputer kita bisa link juga langsung ke, kalau ada yang pengguna EGW ya, Ellen G. White, itu bisa. Di sana sudah ada beberapa komentar Alkitab yang lainnya, tetapi kalau mau menambahkan EGW itu tidak ada pilihan, kita bisa langsung download. Jadi, saya akan bagikan caranya pada sesi atau seri-seri berikutnya. Mungkin itu. Ya, mungkin itu aja, Fit, dari saya untuk perlengkapan yang saya gunakan di handphone dan juga di laptop. Oke, thank you. Oke, thank you Kak Priscil. Nah, untuk link downloadnya, nah itu kami akan sediakan di kolom deskripsi yang ada di bawah video pembahasan ini di YouTube ya. Nanti bisa langsung ke sana, nanti kami akan sediakan per aplikasi. Tinggal diklik aja yang berminat, kalau mau pakai silakan. Gitu. Ya, jadi kita sudah melihat ya apa-apa saja yang kita bisa gunakan untuk sebagai persiapan kita di dalam menyelidiki firman Tuhan. Tadi termasuk kita tadi bicara tentang buku-buku secara fisik, tadi kita udah bahas, ya kan? Dan juga termasuk buku-buku secara digital atau aplikasi secara digital yang kita bisa persiapkan untuk mempelajari firman Tuhan. Ya. Dan kami tidak mengatakan bahwa harus aplikasi ini atau harus buku ini yang dibeli, ya kan? Tadi kami udah sampaikan bahwa apa yang kami tampilkan di sini, kami bukan promosi, kami bukan mengharuskan harus itu, nah bukan ya. Tapi kami cuma memberikan referensi. Misal nih ada yang bingung, ya kan, harus pakai buku apa sih, gitu loh. Harus pakai yang mana sih aplikasinya? Nah, inilah kami memberikan referensi itu kepada saudara-saudara yang sedang menyaksikan. Jadi tidak harus seperti itu. Tadi kan contohnya aja tadi apa yang saya pakai di HP dengan yang dipakai oleh Kak Priscil aja berbeda, ya kan? Jadi memang masing-masing pribadi beda gitu. Saya cocoknya pakai ini, nggak perlu itu, atau saya harus pakai itu juga supaya saya bisa lebih paham lagi dan lain-lain gitu. Jadi masing-masing pribadi tentunya berbeda ya. Jadi yang kami mau tekankan adalah yang kita sampaikan tadi, yang kita perlihatkan tadi adalah pengalaman pribadi masing-masing ya. Sekali lagi tidak diharuskan seperti itu. Ya, masing-masing berbeda mungkin kondisi dan situasinya. Seperti itu. Sampai sini mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Oke, jadi kan tadi Kak David bilang ada beberapa perlengkapan yang harus kita siapkan. Ya. Nah, pertanyaan saya itu kenapa harus sebanyak itu perlengkapannya yang harus di-prepare gitu? Sebelum saya menjawab ya, saya mau menganalogikan sebenarnya kita hidup tuh memang apa ya? Kehidupan kita ini juga tentang persiapan. Gitu. Misalnya aja kalau kita mau terbang naik pesawat, entah ke mana gitu ya, kita harus melakukan persiapan. Yaitu salah satunya adalah menyiapkan tiket pesawat. Nggak mungkin kita tiba-tiba ada di pesawat,
ya kan, tanpa tiket pesawat. Nah, tiket pesawat ini adalah persiapan yang harus kita lakukan juga, selain persiapan lainnya, kayak bagasi, barang-barang yang kita mau bawa, itu juga kita persiapkan. Nah, jadi kalau hal-hal seperti itu saja kita memerlukan persiapan, ya tentu saja untuk menyelidiki Alkitab, kita pun juga harus mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, berbicara tentang persiapan, sebenarnya di dalam Alkitab kita akan menemukan bagaimana Tuhan juga mengajarkan kita untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Ya. Salah satu contoh yang bisa kita ambil adalah tentang kisah Nabi Nuh. Nah, kisah Nabi Nuh ini kita bisa lihat ya, kisahnya di dalam Kejadian pasal yang ke-6, bisa baca sampai pasal yang ke-9 kalau mau. Nah, di situ kita tahu bahwa Nabi Nuh juga diperintahkan oleh Tuhan untuk mempersiapkan bahtera. Jadi Tuhan mau supaya Nabi Nuh membangun sebuah bahtera. Karena kita tahu kisahnya akan ada air bah. Ya toh? Jadi ada persiapan sebelum air bah itu datang. Yaitu Nabi Nuh harus membuat suatu bahtera supaya pada saat air bah itu datang, Nuh dan keluarganya, dan juga kalaupun ada orang-orang percaya yang ikut sama-sama, itu bisa berlindung di sana. Salah satunya, ya. Gitu. Jadi Nuh pun mempersiapkan. Itu Tuhan yang suruh. Dan kita bisa melihat ya, bahwa di dalam Ibrani pasal 11, ayat yang ke-7. Mbak Yanti boleh baca ayatnya. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Ya, jadi Tuhan pun mengajarkan kita soal persiapan juga. Dan Nabi Nuh diperintahkan oleh Tuhan untuk apa? Mempersiapkan bahtera sebelum air bah itu datang. Oke. Jadi yang mau saya katakan kepada Iren, mungkin Iren ngelihatnya kok kayaknya banyak ya gitu. Tapi sebenarnya ya kehidupan itu adalah soal persiapan. Persiapan termasuk juga dalam menyelidiki Alkitab. Nggak serta-merta kita langsung tahu akan kebenaran firman Tuhan, ya kan? Nggak mungkin kita tidur-tidur aja atau melakukan aktivitas kayak biasa tiba-tiba kita ngerti firman Tuhan. Itu nggak mungkin. Harus ada persiapan. Dan salah satunya juga yang kita bahas hari ini, persiapan itu mencakup buku-buku secara fisik dan juga bisa persiapan secara digital yang kita udah bahas tadi. Seperti itu, Iren. Gimana, Ren? Sudah pahamkah? Paham. Thank you, Kak. Oke, terima kasih. Sama-sama. David, Ya, tadi kan pelajarannya udah panjang nih soal Ya. persiapan. Bukunya juga panjang, dari aplikasi, secara fisik, dan lain-lain ya. Kalau seandainya Ya. saya nggak punya semua itu, cuma punya Alkitab fisik gitu ya, itu berarti kita nggak bisa belajar secara maksimal dong ya? Atau haruskah kita memang diharuskan untuk persiapannya memang sebanyak itu? Karena kalau dilihat selama ini, yang saya tahu itu ya cuman Alkitab itu aja sih, paling sama Roh Nubuat, cuman hanya tahu Roh Nubuat, tapi tidak pernah dipelajari secara seksama sehingga bisa menjelaskan apa yang ada di dalam Alkitab. Ya. Thank you, Mbak Yanti, pertanyaannya. Tadi kita udah jelasin ya, berbagai macam buku dan juga aplikasi. Nah, seperti tadi yang ditanyakan oleh Mbak Yanti, kalau kita cuma punya Alkitab nih, kita nggak punya buku-buku kayak kamus dan lain-lain, bahkan HP pun kita nggak punya. Jadi kita benar-benar cuma punya Alkitab, ya toh. Ya mungkin karena keadaan ekonomi atau lain-lain ya. Kita nggak tahu, setiap keadaan orang mungkin berbeda-beda pastinya. Tapi yang mau saya katakan adalah, tentu saja itu tidak membatasi kita di dalam memahami firman Tuhan. Ya, ini harus ditekankan juga. Mungkin ada beberapa kita yang sudah menyaksikan video ini dan mereka berpikir, wah, masa harus seperti itu sih, ya kan?
Gimana kalau ada orang-orang yang miskin, yang tidak punya HP, ya toh? Ya, kita mau tekankan juga di sini. Kalau kita punya Alkitab, percayalah ketika kita mau berdoa, minta tuntunan Roh Kudus, karena Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk bisa mengerti kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan akan bantu kita. Tentu saja bisa, walaupun hanya mempunyai Alkitab secara fisik. Jadi saya yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh buku-buku, aplikasi, handphone, tapi kalau kita punya iman dan kita punya Alkitab yang adalah firman Tuhan, maka itu sudah cukup bagi kita sebenarnya untuk memahami firman Tuhan. Ya, tadi kita udah jelasin ya kasusnya, mungkin ada orang-orang yang miskin, yang memang nggak punya uang untuk membeli itu semua, ya. Tapi bagi kita yang memiliki kesempatan, yang memiliki kemampuan, ya tidak ada salahnya gitu. Tidak ada salahnya kalau memang itu membantu kita, gitu. Jadi di sini kembali lagi kami mau tekankan bahwa kita harus mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk sebelum menyelidiki Alkitab. Ya, kalau hal-hal lainnya saja kita melakukan persiapan, ya toh. Tadi contohnya naik pesawat, kita harus persiapkan tiketnya. Nggak serta-merta kita langsung ada di dalam pesawat itu, ya kan? Nanti kita akan ditangkap lagi, disebut penumpang ilegal. Harus ada persiapannya. Salah satunya persiapkan tiket, persiapkan barang-barang yang kita mau bawa. Nah, itu prosedurnya. Termasuk juga di dalam menyelidiki Alkitab. Kita perlu yang namanya persiapan supaya segala sesuatunya berjalan dengan baik dan akhirnya kita bisa memahami firman Tuhan. Seperti itu. Oke, dari sini ada yang mau bertanya kah? Dari apa yang kita sudah sampaikan tadi? Sudah sih, sudah jelas. Jadi kalau menurut saya kesimpulannya yang utama itu Alkitab. Ya, jadi yang sisa-sisanya, yang lainnya itu hanya menunjang apa yang ada di Alkitab, begitukah? Ya, benar sekali Mbak Yanti. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke. Oke, terima kasih Mbak Yanti. Gimana dari teman-teman lain? Boleh juga menambahkan jika ada hal-hal yang ingin disampaikan. Atau pertanyaan juga boleh. Udah jelas kok, Ce. Oke, sudah jelas. Sudah, Pris. Sudah, paham. Jelas. Oke. Tommy, sudah pahamkah? Sudah jelas atau masih ada yang mau ditanyakan? Puji Tuhan, saya terbuka akan pemikiran saya, mendapatkan informasi-informasi baru. Puji Tuhan. Oke, thank you Tommy. Oke, kalau sudah tidak ada, saya ucapkan terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan. Mungkin YouTube kita kali ini agak panjang ya. Benar ya, Fit ya? Benar, ini yang panjang dari sebelum-sebelumnya memang. Dan apalagi sesi berikutnya karena kita akan di seri berikutnya ya, kita akan menjelaskan cara penggunaan, itu mungkin akan panjang juga ya, karena ada banyak gitu. Jadi semoga bisa berguna lah ya apa yang dijelaskan ini. Jadi saya mau ucapkan terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan. Dan juga terima kasih di sini untuk David Samjar, untuk Mbak Yanti, untuk David B, untuk Iren, untuk Evelyn, dan untuk Tommy. Untuk semua yang sudah berpartisipasi pada malam hari ini. Dan sebelum kita tutup, seperti biasa kita akan berdoa. Kali ini minta tolong Tommy, boleh pimpin kita dalam doa? Oke, baiklah, mari kita satu dalam doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, Tuhan Allah yang baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Engkau berikan untuk kami boleh sama-sama belajar untuk mengerti akan firman Tuhan dengan baik. Biarlah Tuhan dengan kemurahan-Mu memberkati para pendengar dan kami semua untuk boleh dengan kerendahan hati kami mengerti dan melakukan apa yang telah kami pelajari dengan baik, dengan bantuan dan tuntunan daripada Roh
Kudus Tuhan. Terima kasih Bapa mau mendengar dan menjawab doa kami. Doa yang jauh dari sempurna ini hamba mau serahkan hanya dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Amin. 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 Thank you Tommy. Dan sekali lagi saya ingatkan jika ada mungkin dari teman-teman juga ada pertanyaan, boleh menghubungi WA kami. Dan juga di media sosial, di Instagram ataupun Facebook. Sudah ada tertera ya nomornya di sini, di slide ini ya. Oke, mungkin hanya itu informasi dari saya. Terima kasih semuanya. Selamat pagi, siang, sore, selamat malam, dan Tuhan memberkati kita semua. Oke, Bapak semuanya.